Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswi semester 6 program studi hukum keluarga Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan lanjutan materi dari metodologi penelitian hukum. Diharapkan dapat menyimak dengan baik, dapat memperhatikan dan dapat memahami, karena materi kali ini sangat penting untuk tugas akhir dan tugas akhir kalian. Jadi silahkan pahami dengan baik. Jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Jadi kita membahas tentang bagaimana penelitian hukum yang nanti ini menjadi dasar kalian dalam menulis tugas akhir atau skripsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali itu penelitian hukum. Di video sebelumnya atau minggu lalu saya sudah share tentang apa itu penelitian, knowledge, science, kemudian rasa ingin tahu dan segala macamnya. Nah, kita masuk ke inti daripada metode penelitian hukum. Nah, penelitian hukum sendiri kalau dalam bahasa Inggris kita harus familiar dengan istilah-istilah ini, yaitu legal research. Nah, itu ya, legal research. Jadi penelitian hukum itu dalam bahasa Inggris adalah legal research. Kemudian di bahasa Belandanya Onderzoek de Wet. Sedangkan dalam bahasa Jermannya Forschung das Gesetz, ya. Nah, sedangkan secara istilah definisi daripada penelitian hukum yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah, dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi dari definisi ini dapat kita pahami bahwa penelitian hukum itu kajian atau analisa tentang norma-norma hukum dan prakteknya atau implementasinya hukum di masyarakat yang berdasar pada ada metode, sistematika, pemikiran, kemudian pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah, dan mempunyai tujuan tertentu, ya. Jadi nanti dalam proses kalian penulisan skripsi atau meneliti, kalian harus punya metode. Nah, ini yang kita belajar itu apa metodenya, kemudian sistematikanya bagaimana, entah sistematika penulisan, kalau ada yang perlu sistematika wawancara nanti juga dipaparkan, kemudian pemikiran, pendapat tokoh misalkan, kemudian pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah, dan tujuannya apa nanti, ya. Itu pengertian dari penelitian hukum. Nah, sekarang kerangka konsepsional. Jadi ini di buku Surjono Sukanto dan Sri Mamuji menyebutkan bahwa penelitian hukum itu mempunyai paradigma kerangka konsepsional dalam suatu penelitian hukum. Apa itu yang harus ada unsur-unsurnya di dalam penelitian hukum? Pertama yaitu masyarakat hukum, yang kedua ada subjek hukum, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat peristiwa hukum, yang kelima hubungan hukum, yang keenam objek hukum. Jadi unsur-unsur itu nanti dalam penelitian hukum ada masyarakat hukum yang menjalankan suatu norma. Nah, misalkan kalau kita di masyarakat Indonesia, kalau nanti kalian misalkan penelitian di suatu daerah atau di suatu kecamatan, maka masyarakat disitulah yang menjadi masyarakat hukumnya. Kemudian subjek hukumnya, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, ada peristiwa apa yang terjadi yang menarik untuk diteliti. Kemudian hubungan hukum, nah itu ya terkait kerangka konsepsional. Nah, sekarang kita masuk nih
juga sangat penting, yaitu jenis-jenis penelitian hukum. Nah, secara umum jenis-jenis penelitian hukum itu hanya ada dua ya. Jadi jenis penelitian hukum itu ada dua, ada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Apa itu penelitian hukum normatif? Yaitu menelaah hukum dalam kedudukannya sebagai norma, das solem ya. Nah, jadi secara mudah untuk mengingat, kalau hukum normatif itu yang berkaitan dengan teks undang-undang atau norma-norma, baik itu kedudukannya atau sering disebut das solem. Sedangkan hukum empiris yaitu dasen. Dasen itu prakteknya ya, prakteknya atau pelaksanaannya di lapangan. Itu jadi normatif itu undang-undang yang berbentuk kitab undang-undang segala macam yang tekstual ya, sedangkan empiris itu yaitu dalam hal pelaksanaan ya, implementatifnya. Nah, sekarang kita jelaskan itu penelitian hukum normatif bagaimana. Nah, ini contoh dari penelitian hukum normatif itu biasanya seperti ini. Ada penelitian terhadap aturan hukum untuk peristiwa tertentu. Misalkan saya contohkan, karena ini hukum keluarga, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di situ kan diamanatkan harus dicatat misalkan. Nah, sedangkan ternyata di praktek ada peristiwa-peristiwa yang tidak dicatat. Nah, itu jadi kalian teliti. Atau yang lebih umum, misalkan saya contohkan undang-undang lalu lintas misalkan. Kan undang-undang lalu lintas lampu merah berhenti. Ada peristiwa orang ternyata di lampu merah malah lanjut, malah ketika kuning itu kan hati-hati untuk siap-siap berhenti, tapi ternyata dalam prakteknya ada peristiwanya orang kalau kuning itu siap-siap gas untuk laju, seharusnya berhenti malah terus misalkan itu ya. Kemudian penelitian terhadap asas-asas hukum, misalkan asas hukum perkawinan, misalkan tidak mudah terjadi perceraian, tetapi dalam praktek lapangan misalkan malah banyak kasus-kasus perceraian. Kemudian yang ketiga, penelitian mengenai konsistensi aturan hukum. Konsistensi misalkan suatu aturan hukum berlaku, yaitu istiqomah nggak dalam menjalankan aturan hukum itu ya. Kemudian penelitian mengenai sinkronisasi aturan hukum baik vertikal maupun horizontal. Ini harmonisasi undang-undang, misalkan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan yang di atasnya atau yang sejajar dengannya itu ya. Kemudian penelitian terhadap aturan hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Jadi membandingkan satu hukum dengan hukum yang lain juga termasuk di penelitian hukum normatif. Jadi pada prinsipnya hukum normatif ini adalah acuannya adalah ada norma atau undang-undang atau peraturan itu ya yang diteliti. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, sociolegal research ya, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji pekerjaannya di dalam masyarakat. Nah, ini kata kuncinya adalah masyarakat atau lapangan ya. Pekerjaannya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Jadi ada masalah-masalah sosial lapangan atau masyarakat yang dapat diteliti. Misalkan efektivitas, biasanya ada judul skripsi misalnya efektivitas undang-undang KDRT misalkan. Nah, lalu diukur dengan tingkat KDRT yang terjadi misalkan di Kota Palangkaraya, maka diukur dari situ. Nah, itu termasuk daripada social legal research atau hukum empiris. Empiris itu kan artinya nyata, yang sesuai data di lapangan. Biasanya ini berkutat di data-data lapangan ya. Nah, jadi dua jenis ini yang harus kalian pahami. Kalian mau pilih yang mana? Kalian mau menggunakan yang mana? Masalahnya apa dulu? Ketika kalian lihat ternyata
kalian ternyata harus menggunakan hukum normatif atau hukum empiris, nah itu yang harus kalian sesuaikan. Nah, kembali ke hukum normatif dulu. Jadi di hukum normatif itu salah satu misalkan biasanya itu bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder ya. Jadi banyak buku-buku yang harus dikaji di penelitian hukum normatif ini. Ya, itu untuk hukum normatif. Jadi doctrinal research kalau hukum normatif itu banyak doktrin pendapat ahli yang harus dikemukakan, pendapat tokoh. Nah, sedangkan social legal research atau hukum empiris itu lebih banyak tentang lapangan ya, tentang lapangan. Jenisnya objek, ini dia objek. Nah, ini jenis-jenis penelitian hukumnya. Contoh-contohnya ada efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum. Jadi intinya pada penelitian hukum empiris ini kalian harus terjun ke lapangan untuk mencari data dan fakta. Data dan fakta. Fakta apa yang terjadi di lapangan, data apa. Nah, ini kalau yang empiris ya. Ini untuk objek kajian hukum empiris itu meliputi efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Nah, jadi semuanya basisnya datanya ada lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke bahan hukum. Apa bahan hukum? Bahan hukum terdiri ada 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer itu biasanya yang jadi sumber utama dalam biasanya ini yang sangat terpakai itu ketika penelitian hukum normatif ya. Jadi ada undang-undang dasar biasanya dan kitab-kitab atau keputusan-keputusan yang terkait tekstual lah. Kalau bahan hukum primer ini bahan hukum utama ya. Jadi ada tap MPR, ada peraturan perundang-undangan, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, keputusan presiden, kemudian bahan-bahan hukum, ada jurisprudensi, ada traktat juga, ada traktat. Traktat itu perjanjian internasional biasanya ya. Jurisprudensi itu adalah putusan pengadilan terdahulu. Kemudian bahan hukum yang ada sejak zaman pendataan Belanda seperti kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, dan sebagainya. Nah, apa itu bahan hukum sekunder? Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, penjelasan undang-undang, kemudian hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Nah, kemudian bahan hukum tersier itu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya itu ya. Jadi ada 3 bahan hukum yang harus kalian pahami. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode penelitian hukum ini. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan.